Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para masyayikh, para asatidz yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Al-Mukarram Tuan Guru Fauzan Tabrani, Zafrul Fauzan Tabrani, Tuan Guru Haji Zafrul Fauzan Tabrani yang tadi sudah berkesempatan menyampaikan tausiah kepada kita semua untuk bisa mengambil hikmah pada kesempatan peringatan Isra Mi'raj kali ini. Terima kasih Tuan Guru. Mudah-mudahan jadi amal jariah pelungguh. Yang saya hormati para pengurus takmir masjid Hubbul Waton Islamic Center, yang saya hormati rekan-rekan dari OPD, pejabat dari pemerintah provinsi maupun kota yang hadir, jamaah sekalian yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan, keafiatan dan keluangan waktu buat kita semua untuk hadir dalam peringatan Isra Mi'raj kali ini dan dilanjutkan dengan sholat Isya berjamaah. Semoga dengan peringatan kali ini dan juga dengan sholat Isya berjamaah ini kita semua dijadikan orang-orang yang sukses di mata Allah dan Rasulnya seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi. Orang-orang yang suci jiwanya, orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan orang-orang yang sholat dengan khusyuk insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tidak ingin berpanjang lebar bercerita mengenai masalah Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj sudah jadi pengetahuan kita semua gitu. Mengenai perjalanan ini, bagaimana pentingnya peringatan hari ini gitu. Tapi saya ingin menekankan satu fakta bahwa dalam Isra Mi'raj ini banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi. Inilah peristiwa di mana Rasulullah mendapatkan mandat untuk sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima surat Al-Fatihah dan langsung juga menerima 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir ini tidak disampaikan melalui malaikat Jibril, tapi langsung oleh Allah di Sidratul Muntaha kepada Rasulullah. Ada satu ayat, yaitu di ayat 286 yang sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ini, di mana saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sedang dilanda oleh bencana. Kemarin saya juga berkeliling menjenguk, melihat, menemui saudara-saudara kita juga yang sedang dilanda bencana banjir di Sekotong, di Praia Barat Daya, dan insya Allah besok di Lombok Timur, di Perigi. Semua sedang diuji dengan bencana ini. Tapi di ayat 286 Allah di situ menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di situ disampaikan bahwa Allah tidak akan memberikan beban lebih dari kemampuan hambanya untuk menanggung beban itu kira-kira. Dan inilah yang sedang kita hadapi hari ini. Bencana-bencana yang dihadapi oleh keluarga kita, oleh saudara-saudara kita di berbagai pelosok di Indonesia, termasuk di kampung halaman kita sendiri. Ini adalah sebuah beban
yang sudah diperhitungkan dan pasti mampu ditanggung oleh masyarakat kita. Dan ini membutuhkan solidaritas dari kita semua. Karena itu saya mengajak saudara-saudara saya yang hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama menunjukkan solidaritas kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana saat ini. Sekurang-kurangnya untuk menunjukkan solidaritas dengan mengirimkan doa, karena kekuatan kaum beriman itu adalah ada pada doa. Maka marilah kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana ini diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, dan diberikan percepatan di dalam pemulihannya, sehingga anak-anak yang bersekolah bisa kembali bersekolah, bapak-bapak yang bekerja bisa kembali bekerja, ibu-ibu rumah tangga bisa kembali mengurus rumah tangganya dengan baik. Mari kita doakan bersama agar semoga doa kita juga terkabul untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah ini. Dan yang lebih penting di luar itu adalah mengambil pelajaran yang terbaik dari kejadian-kejadian ini. Kita semua sudah tahu bersama bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan kita juga, bukan karena perbuatan orang lain. Dan inilah pesan yang hendak dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa menyemai benih, dia menuai badai. Kita yang menggunduli hutan, saudara-saudara kita yang tidak tahu menau, tidak salah apa-apa harus menanggung bebannya. Lingkungan sudah rusak. Kemarin saya pada saat berkeliling melihat bagaimana rusaknya lingkungan. Ada satu yang hilang dari masyarakat kita saat ini. Satu, kita kehilangan kepedulian sosial. Yang kedua, kita kehilangan semangat solidaritas dan gotong royong. Ketika kita berbuat sesuatu, kita lupa bahwa perbuatan kita bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan ini semua menjadi peringatan buat kita, sehingga semua yang hadir pada kesempatan ini di masjid ini menjadi duta-duta lingkungan untuk mengingatkan semua saudara-saudara kita pentingnya bagi kita untuk melestarikan lingkungan hidup kita, terutama hutan-hutan kita. Hutan-hutan yang sudah rusak tidak ada pilihan selain menghijaukan kembali hutan-hutan yang sudah rusak. Selama kita tidak menghijaukan, maka lingkungan akan tetap rusak seperti saat ini, dan artinya bencana-bencana berikutnya tinggal menghitung hari pasti akan tiba. Mudah-mudahan ini pelajaran yang penting dan berarti bagi kita semua. Sekali lagi, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tercerahkan. Setiap kejadian pasti membawa hikmah, dan hikmah terbesar dari semua bencana yang terjadi sekarang ini adalah kesadaran untuk memperbaiki lingkungan hidup di sekitar kita. Demikian saya ucapkan, karena kita akan sholat. Sebaiknya Pak Gubernur nggak usah panjang-panjang, sudah kehabisan bahan juga nih, Jadi mari kita lanjutkan dengan sholat berjamaah, sholat isya berjamaah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses di mata Allah dan di mata Rasulullah, insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.